bercerita tentang kisah cinta segitiga antara remaja SMA. Mereka tergabung dalam sebuah grup band SMA tersebut, di mana vokalis band itu memiliki paras yang sangat cantik. Mereka berdua saling berjuang dengan cara yang sehat untuk mendapatkan hati wanita berparas cantik itu. Namun gara-gara ambisi mereka berdua, membuat grup band tersebut terlibat konflik yang membuat grup ini hampir dibubarkan. Biar lebih seru cukup sampai di sini aja spoilernya, dan Mimin akan membawa kalian semua masuk ke alur filmnya. Cerita dibuka, kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Gong Chan-yong. Dia tinggal bersama sahabatnya Dobu, sekaligus pemilik studio musik yang sekarang mereka tempati. Melihat kemampuan Chan-yong yang handal dalam bernyanyi sekaligus bermain piano, Dobu menyarankannya untuk membuat channel YouTube karena dia yakin dengan kemampuan Chan-yong. Menurutnya, lambat laun channel itu bisa menghasilkan ribuan dolar. Namun, Chan-yong menganggap hal itu mustahil. Lalu Dobu menunjukkan salah satu YouTuber favoritnya yang dulu masih 500 subscriber. Kini dia sudah menjadi YouTuber sukses setelah mengupload satu video. 일로 와봐. 내가 구독하는 유튜브 구독자 10만, 조회수 거의 다 100만. Chan-yong cukup kaget setelah mengetahui pemilik channel itu adalah mantan wanita yang disukainya ketika masih duduk di bangku SMA. Berflashback ke masa lalu. Kala itu Wahyu sedang melakukan vlog di channel YouTube-nya. Dia memiliki sahabat yang baik bernama Soon. Soon datang kesiangan setelah menonton BTS semalaman. Ketika Wahyu berlari menuju sekolah, tanpa sengaja dia menabrak Chan-yong. Chan-yong merasa terpesona melihat paras cantik yang dimiliki olehnya. 잡았다. 나 좀 놔줘. Di sekolah, wali kelas memperkenalkan murid baru di hadapan para siswa. Tak lain, murid baru itu adalah Chan-yong. Salah satu murid di sana penasaran kenapa Chan-yong pindah sekolah. Dia pun menduga kalau Chan-yong terkena kasus yang membuatnya harus keluar dari sekolah sebelumnya. Tentu dia membantah tuduhan tersebut. Chan-yong berjanji akan memberitahunya di waktu yang tepat. Ketika jam istirahat tiba, mereka bertiga bermain game mobil-mobilan sambil mengisi waktu senggang. Tidak lama dari itu Son datang dan dia bercerita barusan HP-nya disita oleh guru BK. Bukannya ikut sedih, Indah malah menertawakannya. Chan-yong baru teringat kalau ibu wali kelas ingin bertemu dengannya di jam istirahat. Di pertemuan itu, wali kelas meminta Chan-yong untuk bergabung ke dalam grup band sekolah, di mana mereka sedang kekurangan pianis. Untuk saat ini Chan-yong masih belum berani mengambil keputusan apakah menerima tawaran itu atau tidak, sebelum akhirnya dia pergi meninggalkan tempat itu. Karena hari itu merupakan hari pertamanya sekolah, dia kesasar ke ruang latihan grup band dan kesandung bangku, lalu terjatuh di atas tubuh Hayong. Seketika situasi di sana berubah menjadi sangat canggung. Takut salah paham, Chan-yong menjelaskan semuanya kalau dirinya adalah murid pindahan dari sekolah sebelah. Di samping itu Hayong mengira kalau Chan-yong ingin berbuat mesum kepadanya. Beruntung itu hanyalah kesalahpahaman saja. Chan-yong mengembalikan barang Hayong yang saat itu terjatuh ketika mereka bertemu di gerbang sekolah. Hayong pun berterima kasih karena sudah mengembalikan barang miliknya yang dikira hilang. Sementara itu Ji-hoon merasa cemburu melihat wanita yang dicintainya dekat dengan pria lain. Tak lain pria itu adalah Chan-yong. Malamnya tanpa sadar, dia melihat foto Hayong di Instagram pribadinya. Hari Senin pun tiba. Tanpa diduga dia berpas-pasan bertemu dengan Hayong di sebuah halte. Hayong mengira kalau Chan-yong menyukai dirinya. Namun Chan-yong tidak mengakui perbuatannya itu. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh. Pada akhirnya Chan-yong mengakui perbuatannya itu. 왜 말이 없어? 쪽팔려서. Di suatu hari, grup band SMA yang terdiri dari Hayong, Ji-hoon, In-ho, dan So-eun sedang menunggu kehadiran anggota baru di grup band mereka. Sementara Chan-yong perlahan demi perlahan berjalan ke studio band. Mereka cukup kaget melihat anggota baru itu ternyata Chan-yong. Kembali ke masa sekarang, Chan-yong berencana ingin membuat akun YouTube khusus vlog sehari-hari. Namun Dobu melarangnya karena dia menganggap muka Chan-yong gak ganteng, jadi percuma saja. Meskipun ucapannya menyakitkan, hubungan mereka berdua sebagai sahabat tetap berjalan dengan baik. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Chan-yong bekerja sebagai kasir di toko pinggir jalan. Di hari itu tanpa diduga, Hayong datang ke sana untuk mengambil pesanannya. Hayong bertanya, "Apa kamu tidak mengingatku?" Dengan nada gugup Chan-yong berkata, "Aku ingat kok." Suatu ketika Chan-yong salah paham. Dia mengira kalau ingin bersalaman dengannya. Padahal Hayong sendiri cuma ingin mengambil kantongan kunci yang dia pesan. Sebelum akhirnya mereka berdua pergi ke taman,
sambil bercerita kenangan masa lalu. Hayong bercerita, setelah lulus SMA dia diterima di jurusan musik terapan Universitas Hokyung, di mana universitas itu merupakan universitas ternama di Korea. Mendengar hal itu, Chanyeong merasa senang. Namun di satu sisi Hayong penasaran, kenapa Chanyeong tiba-tiba saja keluar sekolah. 너가 갑자기 학교 그만뒀다 해서 애들이랑 나 걱정 많이 했거든. Kembali ke masa lalu, ketika di hari perekrutan, Seon merasa kaget setelah mengetahui hubungan Hayong dengan Chanyeong begitu dekat. Padahal Hayong itu tipe orang yang tidak mudah akrab dengan siapapun. Hayong mengelak dan berkata, "Aku baru saja bertemu dengannya sehari yang lalu." Setelah melalui negosiasi yang begitu panjang, pada akhirnya Chanyeong diterima di klub tersebut. Lalu mereka berempat makan siang di kedai pinggir jalan. Jihyun tidak ingin kalah dari Chanyeong. Ia mencoba menarik perhatian Hayong agar bisa mendapatkan hatinya. Di tengah pembicaraan itu, Chanyeong bertanya kapan festival sekolah diadakan. Rumornya festival sekolah akan diadakan di acara perpisahan murid kelas 12. Grup band yang mendapat juara satu nanti akan diberikan hadiah sebanyak 140 juta dolar. Singkat cerita, di malam hari, Chanyeong dan Hayong pulang bersama. Di malam yang sejuk itu, Chanyeong menceritakan semuanya kalau alasan dirinya pindah sekolah karena dia ingin mencari hal yang baru, seperti menulis lagu atau teman baru yang sefrekuensi dengannya. Begitu juga dengan Hayong, dia mengungkapkan semua rahasianya. Di akhir pembicaraan, Hayong meminta nomor ponsel Chanyeong, namun gagal gara-gara Jihyun menelponnya. Keesokan harinya, Chanyeong kembali bertemu Hayong ketika dia ingin pergi ke rumah paman Seon. Hayong menggenggam tangan Chanyeong sambil berkata, "Ayo kita pergi bersama." Sementara itu, Seon sudah tahu perasaan yang disembunyikan Jihyun selama ini terhadap Hayong. Dia pun menyarankan Jihyun untuk mengungkapkan perasaan di hatinya sebelum diambil seseorang. 너 좋아하잖아, 맞지? Singkat cerita, mereka sudah sampai di rumah paman Seon. Paman Seon menyiapkan makanan yang dibantu oleh Inho, lalu mereka makan malam bersama di malam yang indah itu. Setelah kenyang, mereka bermain sebuah game di mana mereka diharuskan memilih satu di antara dua pilihan. Jihyun bertanya, orang yang kusukai atau orang yang menyukaiku? Hayong memilih seseorang yang menyukaiku. Jika kamu tinggal di pulau tidak berpenghuni, siapa yang kamu ajak? Hayong atau Seon? Chanyeong memilih Hayong. Mendengar itu, Jihyun langsung merasa cemburu. Tidak lama dari itu, mereka duduk di ayunan teras rumah paman Seon. Hayong bertanya, "Kenapa kamu memilih aku?" Dengan nada ragu, Chanyeong menjelaskan, "Karena kamu sahabatku." Padahal bukan kata itu yang dia ingin ucapkan. Namun untuk saat ini, Chanyeong masih belum bisa mengungkapkan perasaannya. Hayong merasa kagum setelah mendengar lagu ciptaan yang dibuat sendiri oleh Chanyeong. Sayangnya lagu itu masih belum ada liriknya. Chanyeong berencana ingin membuat lirik itu bersama Hayong. Dia juga mengatakan hanya mereka berdua saja yang boleh tahu lagu itu. Di lain sisi, Seon menyukai Inho, namun nampaknya cinta mereka bertepuk sebelah tangan. Begitu juga dengan Hayong. Dia juga menyukai Chanyeong tapi masih ragu, karena yang ditakutkan Chanyeong tidak menyukai dirinya. Sementara itu, Chanyeong mengambil segelas air putih di dapur. Tiba-tiba Hayong datang sambil berkata, "Apakah kamu menyukaiku?" Nggak tahunya cuma mimpi. Kembali ke masa sekarang, Hayong mengikuti kelas kerajinan kulit di mana kelasnya berada di tempat Chanyeong bekerja. Lalu Hayong meminta nomor ponselnya. Chanyeong berencana ingin mengajaknya kencan nanti malam, tapi sayang Hayong tidak bisa karena ada urusan. Di malam hari, dia membuka akun Instagram Hayong, lalu menonton live-nya. Dalam live itu, Hayong menceritakan kegiatan sehari-harinya kepada semua follower. Dia pun berpikir untuk kembali di akhir pekan nanti. Setelah mengetahui itu, Chanyeong meminta temannya untuk menukar SIM agar dia bisa kembali bertemu Hayong di kedai. 나 들어가려고. Hayong mengikuti kelas tersebut seperti biasa yang dibantu oleh Chanyeong. Setelah kelas itu selesai, Chanyeong berkata apakah punya waktu untuk makan malam. Mendengar hal itu, Chanyeong langsung mengiyakannya. Chanyeong menceritakan semuanya kalau dia akan berkencan dengan seseorang yang sudah disukai sejak lama. Mendengar kabar itu, Dobu juga ikut senang melihat sahabatnya bahagia. Namun kesenangannya itu tidak berjalan lama. Melihat Hayong bermasalah dengan Jihyun membuat Chanyeong membatalkan kencan mereka. Tanpa Chanyeong sadari, kejadian itu ternyata hanya kesalahan paman saja. Saat itu mata Hayong kelilipan dan dia meminta Jihyun untuk meniupnya. Suatu ketika Jihyun mengajak Hayong untuk minum bersama di luar. Kebetulan tidak ada kegiatan, Hayong pun menerimanya. Sementara itu Chanyeong merasa kesal
melihat Hayong selalu berduaan dengan Ji-hoon. Sebagai seorang pria, tentu dia merasa cemburu melihat wanita yang disukainya didekati pria lain. Kembali ke masa lalu. Di suatu hari, mereka mempersiapkan pesta ulang tahun untuk Hayong. Sebentar lagi Hayong sudah sampai ke sana, namun tulisan happy birthday-nya masih belum selesai. Sean meminta Chanyeong untuk keluar dan menghentikannya. Tiba-tiba Hayong sudah ada di depan pintu. Chanyeong berinisiatif untuk membawa Hayong jalan-jalan keluar hingga pestanya sudah siap. 둘 다 고생 많았고, 야, 생일 축하해. 야 축한다. Ji-hoon memberikan hadiah gantungan kunci cantik, In-ho memberikan lipstik, So-eun memberikan gelang couple. Sementara Chanyeong memberikan lantunan melodi piano yang sangat indah yang dia ciptakan sendiri khusus untuk Hayong. Belakangan ini sikap Chanyeong dengan Hayong agak aneh. In-ho menduga kalau mereka sudah berpacaran. Awalnya Son tidak percaya, tiba-tiba Chanyeong dan Hayong muncul di hadapan mereka. Kejadian itu membuat Ji-hoon sakit hati. Ketika mereka sedang latihan bersama, In-ho selalu membuat kesalahan, begitu juga dengan So-eun. Hal itu membuat Ji-hoon murka kepada mereka. Tidak terima bila Son dibentak, In-ho membelanya. Mau bagaimanapun seorang pria tidak ingin kekasihnya dibentak oleh siapapun. Sebenarnya, Ji-hoon tidak pernah bersikap kasar seperti itu. Alasan dia melakukan itu karena kesal melihat Hayong dekat dengan Chanyeong. Pada akhirnya Hayong memohon kepada Ji-hoon untuk berbaikan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Sementara itu, melihat In-ho baru saja membela dirinya, membuat Son yakin kalau In-ho menyukainya. 좋아하니까 대신 화도 내주고 욕도 해주는 거잖아 지금. 아니야? Setelah melewati proses yang begitu panjang, mereka berdua pun meminta maaf dan kembali latihan untuk acara kelulusan nanti. Setelah itu, mereka mengirim rekaman tadi ke festival musik. Jika menang, maka mereka bisa mendapatkan kesempatan merilis single secara gratis. Melalui siaran live, Chanyeong selaku host mengumumkan 10 pemenang babak pertama. Mereka sangat senang mendengar nama grup band mereka disebut, yang berarti mereka lolos ke babak final. Lalu mereka jalan-jalan ke mall untuk refreshing sejenak dan bersenang-senang di sana. Di suatu hari, Ji-hoon mengungkapkan perasaannya yang selama ini dia pendam kepada Hayong. Namun sayang, Hayong menolak cintanya. Dari kejauhan, Chanyeong melihat Ji-hoon sangat dekat dengan Hayong, yang membuat hatinya terluka. Sejak saat itu, Chanyeong tidak ingin lagi latihan band bersama. Puncaknya, Chanyeong mulai menjauhi Hayong karena dia sudah terlanjur sakit hati kepadanya. Di lain sisi, Hayong masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. 무슨 일 있었어? 아니. Kembali ke masa sekarang, Chanyeong akhirnya sudah menyelesaikan lagu single terbarunya. Dari kejauhan, Hayong tampak memperhatikan Chanyeong yang sedang bernyanyi. Lalu mereka berdua main bersama sambil bercerita kenangan saat masih SMA. Selama ini Chanyeong salah paham. Hayong menjelaskan kalau hubungannya dengan Ji-hoon memang dekat, tapi hubungan mereka hanya sebatas teman, bukan pacar. Mendengar itu, Chanyeong merasa senang. Setelah itu, mereka berdua pulang bersama. Film diakhiri, mereka mengadakan reuni bersama setelah 2 tahun tidak bertemu. Kini Chanyeong dan Hayong sudah resmi berpacaran. Begitu juga dengan So-eun dan In-ho. Sementara Ji-hoon masih jomblo. Dan film pun selesai. Gimana nih filmnya menurut kalian? Seru atau biasa aja? Terus di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.